dilakukan karena Florence tidak kooperatif dan penyidik khawatir tersangka akan menghilangkan barang bukti. Kekesalan Florence bermula saat ia antri BBM di salah satu SPBU di Lempoyangan, Yogyakarta, Rabu 27 Agustus lalu. Tampak di depan antrian mobil, ia meminta petugas mengisi tangki motornya dengan BBM. Namun petugas enggan melayani karena khawatir menimbulkan kecemburuan bagi pengendara sepeda motor lainnya yang antri di jalur motor. Namun Florence membantah disebut menyerobot antrian karena ia bermaksud membeli Pertamax 95 hingga sengaja memilih jalur mobil. Krisna Agung melaporkan dari Yogyakarta. Sementara itu, Polda DIY berencana menghadirkan psikolog untuk memeriksa kejiwaan mahasiswa Kenotariatan UGM Yogyakarta tersebut pada esok hari. Penyidik juga akan mendatangkan pemerhati budaya sebagai saksi ahli, mengingat Yogyakarta merupakan kota warisan dan budaya. Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda DIY terus melanjutkan kasus dugaan penghinaan terhadap masyarakat melalui media sosial dengan tersangka Florence Sihombing. Setelah kemarin sore menahan tersangka, penyidik Senin esok akan menghadirkan psikolog untuk memeriksa kejiwaan mahasiswa S2 Kenotariatan UGM Yogyakarta Florence Sihombing. Selain menghadirkan psikolog, penyidik juga akan mendatangkan pemerhati budaya sebagai saksi ahli, mengingat Yogyakarta merupakan kota heritage dan budaya. Makanya kita dari profil tersangka ini, nampaknya kita perlu dukungan ahli psikolog. Karena waktu, jam kerja nanti Senin kita akan itu. Juga karena ini berkaitan dengan pasal 27, itu mencemarkan nama baik. Kalau di pasal 28 kan keterkaitannya dengan korban itu masyarakat, publik. Dan ini bukan publik yang langsung secara nyata, tapi sejaring sosial. Jadi komunitasnya ada dia publiknya. Florence Sihombing akan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, serta pasal 310 dan 311 KUHP, yang semuanya tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Krisna Agung, Indosiar, Biro Yogyakarta. Ya, kasus Florence Sihombing yang mengunggah kicauannya di media sosial hingga kini terus memancing reaksi masyarakat di Yogyakarta. Bahkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Profesor Edi Hari, kasus Florence merupakan hal yang wajar. Masyarakat yang asli Jogja, Guru Besar dan Pakar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Profesor Edi Oshiarich mengingatkan tindakan penghinaan kini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa yang dilakukan oleh Florence masuk kategori penghinaan terhadap masyarakat sehingga bisa dijerat pasal penyebar kebencian. Karena penghinaan itu dilakukan dengan media sosial, maka Florence juga bisa dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 6 tahun penjara. Jadi saya kira ini pelajaran bukan bagi Florence sendiri, tapi juga bagi masyarakat menggunakan media sosial yang seringkali tidak menggunakan etika dalam mengungkapkan pernyataan-pernyataan di media sosial. Edi mengingatkan agar masyarakat lebih beretika ketika menggunakan media sosial. Sementara itu, pernyataan Florence Sihombing masih terus memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat Yogyakarta. Jogja itu paling enak, paling nyaman. Banyak pendatang dari luar Jogja itu yang merasa betah di sini. Jadi kalau menurut saya itu tetap harus diusut dan dimintai pertanggungjawaban dari kata-kata yang dia sudah ucapkan. Florence itu kayak tidak diajari sopan santun. Padahal dia di sini kuliah S2 di UGM, harusnya bisa mikir dewasa. Kalau setiap kata-kata yang dilontarkan di sosial media pasti dibaca banyak orang. Aparat pihak yang berwajib segera mengusut masalah penghinaan ini, karena secara tidak langsung juga kan menghina masyarakat Indonesia. Wiwi Susilo melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Ya, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih beretika dalam menggunakan media sosial. Berikut juga mengetahui seperti apa batasan-batasan regulasi dari Undang-Undang ITE. Baik, usai jeda